Narakasura adalah tokoh yang dikisahkan sebagai raja raksasa dari kerajaan Pragyotisa. Ayah dari Narakasura adalah Waraha, salah satu avatar Dewa Wisnu saat menolong bumi dari bencana yang disebabkan oleh Hiranyaksa. Narakasura memerintah kerajaan Pragyotisa dengan kejam. Sudah banyak raja-raja yang ia kalahkan, serta menawan putri-putri mereka. Tak tanggung-tanggung, bahkan para dewa pun diserangnya. Narakasura melakukan penyerangan baik di dunia manusia dan juga di dunia kahyangan, tempat berkumpulnya para dewa. Karena para dewa merasa resah, maka Dewa Indra selaku raja kerajaan kahyangan turun tangan untuk menghadapi Narakasura. Pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Serangan demi serangan yang dilepaskan Dewa Indra dapat dipatahkan oleh Narakasura. Hingga tiba saatnya Dewa Indra kalah dan menghilang. Selanjutnya, Dewa Indra melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan kepada Sri Krishna. Sehingga Sri Krishna menyerbu Pragyotisa dengan angkatan perangnya. Sri Krishna berhasil mengalahkan Narakasura dan membebaskan 16.100 putri yang ditawan oleh Narakasura. Selanjutnya Sri Krishna menikahi 16.108 putri, dan 8 di antaranya adalah yang terkemuka dan disebut dengan istilah Astabarya, yaitu Rukmini, Satyabhama, Jambawati, Kalindi, Mitrawrinda, Nagnajiti, Badra, dan Laksana. Sri Krishna menikahi 16.100 putri yang merupakan tawanan raksasa Narakasura untuk mengembalikan kehormatan mereka. Sri Krishna berjasa karena membunuh raksasa tersebut dan membebaskan mereka. Namun, menurut adat sosial yang ketat pada kala itu, seluruh wanita tawanan memiliki martabat yang sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk menikah karena mereka di bawah kendali Narakasura sebelumnya. Akan tetapi, Sri Krishna menikahi mereka untuk mengembalikan status mereka di masyarakat. Pernikahan dengan 16.100 putri tawanan tersebut kurang lebih merupakan rehabilitasi wanita secara massal. Dalam tradisi Waisnawa, dipercaya bahwa para istri Sri Krishna merupakan manifestasi Dewi Laksmi, yaitu pasangan dari Dewa Wisnu, atau merupakan jiwa istimewa yang melewati kualifikasi setelah menghabiskan banyak masa hidup dalam tapasya. Sedangkan si Satyabhama merupakan ekspansi dari Radha. Nah, siapa itu Radha? Radha adalah putri Prisbanu. Ia adalah Raja Sukandra di kehidupan sebelumnya. Sukandra dan istrinya telah memperoleh anugerah dari Dewa Brahma bahwa di saat Dwapara Yuga, Dewi Laksmi akan lahir sebagai putri mereka dalam bentuk Radha. Raja dan Ratu Sukendra dilahirkan kembali sebagai Prisbanu dan Kirti Kumari, dan Dewi Laksmi menjelma sebagai Radha. Dikatakan bahwa saat Radha lahir, ia tidak mau membuka matanya. Kemudian Sri Narada Muni datang menemui Prisbanu dan memberitahukannya
Gadis ini adalah penjelmaan Dewi Keberuntungan. Ia hanya akan membuka matanya jika penjelmaan dari suaminya hadir di hadapannya. Pertemukanlah ia dengan putra Nanda. Setelah mereka bertemu, maka keberuntungan dan kebahagiaan akan selalu menyertai dunia ini. Dan rawatlah ia layaknya engkau merawat dunia. Sesuai dengan saran Narada Muni itu, Prisbanu merawat Radha dengan cinta dan kasih sayang. Nanda yang tinggal di desa terdekat berteman dengan Prisbanu. Setelah festival Holi, Prisbanu pergi ke Gokul untuk bertemu dengan Nanda. Prisbanu mengajak serta Radha yang masih bayi dan masih tidak mau membuka matanya. Prisbanu yang sedang menggendong Radha bertatap muka dengan Nanda yang juga sedang menggendong Krishna. Nah, saat itulah Radha dengan seketika membuka matanya dan melihat Krishna yang ada di hadapannya. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama Radha dan Krishna. Cinta Radha terhadap Krishna merupakan cinta spiritual. Cinta dan pengabdian Radha kepada Krishna melebihi cinta dan pengabdian material. Cinta Radha merupakan cinta yang tulus tanpa memandang status apapun. Bagi Radha, Krishna adalah kehidupannya. Bagi Krishna, Radha adalah jiwanya. Dalam pikiran Radha hanya ada Krishna. Setiap tindakannya akan dipersembahkan kepada Krishna. Krishna pun membalas dengan menyatukan jiwanya dengan Radha. Kemanapun Radha pergi akan selalu diikuti oleh Krishna. Aku tidak akan pergi darimu. Engkau dan aku adalah satu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun namamu disebutkan, namaku akan ada di belakangmu. Oleh sebab itu, kita semua mengenal nama Radha Krishna, bukan Krishna Radha. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita.